Hai friends, jumpa lagi bersama saya Mary Riana dalam program kesayangan kita The Mary Riana Show. Live your best life for Indonesia. Apa kabarnya malam ini? Saya yakin Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan saya yakin Anda juga udah gak sabar pastinya untuk belajar banyak hal baru lewat pengalaman sukses dari bintang tamu saya yang pastinya selalu menginspirasi. Penasaran siapa bintang tamu saya malam ini? Nah, maka dari itu pastikan Anda selalu mendengarkan acara ini dari jam 7 sampai jam 8 malam nanti. Karena dengan Anda mendengarkan acara ini setiap minggunya, itu artinya Anda selangkah lebih maju untuk mencapai kesuksesan Anda. Dan seperti biasa, saya juga ingin menyapa friends Sonora yang selalu setia mendengarkan acara ini setiap minggunya. Terima kasih sekali Anda sudah selalu setia mendengarkan acara ini dan juga berpartisipasi setiap minggunya. Nah, friends, Anda pasti setuju ya bahwa wajah bisnis Indonesia saat ini telah banyak yang beralih dari tradisional menjadi serba digital. Dan apalagi beberapa minggu belakangan ini kita juga sering kali membahas apa sih tips-tips untuk bisa sukses di dunia digital. Nah, hal ini juga didukung dengan semakin banyaknya pelaku bisnis yang telah beralih ke dunia digital. Banyaknya startup yang menjamur saat ini sebagai salah satu buktinya. Nah, bukan tanpa alasan bisnis model ini telah menjelma menjadi primadona baru yang menghipnotis seluruh pebisnis untuk mau gak mau mengikuti pesonanya, mengikuti trennya. Sebab di era yang serba digital ini, Anda dapat menjangkau pasar yang sangat luas dan juga bisa mendapatkan profit yang sangat luar biasa. Nah, bagi Anda yang sudah atau tertarik untuk menekuni bisnis di era digital ini, ada baiknya Anda mengetahui cara untuk mencapai profit maksimal Anda dengan cara yang lebih murah dan juga lebih cepat. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif Anda untuk bisa melalui strategi yang namanya digital marketing. Ya, karena dengan digital marketing Anda dapat dengan mudah menentukan sendiri seberapa besar sih dan seberapa banyak sih profit yang ingin dicapai ya dengan cara-cara yang tentunya mungkin fresh. Dan kebetulan sekali ini untuk membahas tema kita malam ini, saya sudah kedatangan bintang tamu spesial. Bintang tamu ini adalah seorang yang sangat kompeten di bidang digital marketer. Nah, dia adalah Fikri Fatullah. Atau mungkin bagi sebagian dari Anda pernah mendengar nama beliau. Beliau juga dikenal sebagai Jupe. Nah, Jupe itu alias juragan pemasaran ya. Nanti kita tanya-tanya langsung ya, kenapa namanya Jupe. Nah, untuk itu yang ingin bertanya boleh. Topik kita hari ini adalah sukses dengan email marketing ya. Ini jadi strategi baru nih untuk Anda yang pengen menambah omset atau melakukan strategi-strategi baru ya, silahkan. Anda juga bisa kirim pertanyaan, bisa dikirim lewat sosial media, lewat Twitter @MaryRiana dan juga @SonoraFM92, atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ya, nomornya sama 0812 112 9200. Dan untuk Anda yang bertanya dan berpartisipasi lewat SMS atau WhatsApp, jangan lupa juga sertakan nama, pertanyaan dan email Anda. Kenapa? Karena ada hadiah buku Dare to Dream Big gratis yang akan di-emailkan ke email yang Anda SMS-kan. Jadi friends, jangan kemana-mana, tetap di Sonora FM 92 karena The Mary Riana Show akan kembali sesaat lagi dengan Fikri Fatullah. Hai friends, kembali lagi di The Mary Riana Show, Live your best life for Indonesia. Tema kita malam ini menarik banget, sukses dengan email marketing. Nah, jadi untuk Anda yang ingin bertanya, bisa kirim SMS ke 0812 112 9200. Jangan lupa sertakan nama, pertanyaan dan juga email Anda karena akan ada buku yang berjudul Dare to Dream Big gratis yang akan kita emailkan ke email yang Anda SMS-kan. Dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi lewat sosmed, lewat Twitter @MaryRiana dan juga @SonoraFM92 ya. Jadi tinggal di-mention aja atau bisa juga SMS ke 012 112 9200. Malam hari ini saya kedatangan bintang tamu yang memang pakar sekali di bidangnya dan memang sesuai banget dengan tema saya, email marketing. Langsung aja kita sambut Fikri Fatullah. Halo. Mary. Cuma berdua ya. Sama-sama. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Ini jauh-jauh dari Bandung loh datang ke sini hanya untuk berbagi di The Mary Riana Show. Benar, undangan khusus. Gak ada kerjaan lain, cuma ini doang. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya penasaran nih. Saya yakin Franz juga penasaran. Tadi namanya Jupe, Ya. juragan pemasaran. Nah, Ya. apa tuh? Jadi dulu saat saya bergabung di youbusiness.com yang saya bangun bersama dengan guru saya Mas Jaya Setiabudi, mungkin pendengar tahu ya. Iya, pernah datang juga nih ke The Mary Riana Show. Iya, luar biasa. Jadi beliau punya
mungkin Marina fans tahu ya, mungkin juga Miss Mary tahu Mas Jaya agak nyeleneh terus di banyak hal. Salah satunya itu memberikan title ke tim di perusahaan beliau. Jadi posisi-posisi penting itu diberikan juragan sama Mas Jaya. Jadi Mas Jaya sendiri di Ubisnis kita sebutnya Jubes, juragan besar. Chief programmernya namanya Yudi, itu Jutek, juragan teknik. Teknisnya. Dan saya karena saya handle marketing jadi Jupe, juragan pemasaran. Jadi semuanya ada juragan-juragannya. Jadi memang awalnya berarti dari itu ya. Dari situ, benar. Berarti Jadi, emang jago banget nih, jago banget pemasaran, jago banget marketing sampai bisa mendapatkan title tersebut kan. Ya, maksudnya kalau Mas J-nya sendiri kan juga memang udah jago jualan nih. Jagoan banget, luar biasa. Ya. Berarti ini juga pasti lebih jago lagi, makanya ada julukan juragan pemasaran. Ya, saya pribadi banyak belajar sih sama beliau. Tapi menariknya nih friends, karena kalau saya lihat dari biografinya, ini ternyata lebih banyak dan lumayan cukup lama berkecimpung di dunia musician ya. Musisi sebagai bass player juga pernah, instruktur juga pernah. Benar. Nah, 2010 saya ninggalin dunia musik karena banyak hal lah, karena banyak yang terjadi dalam hidup saya menikah dan lain-lain. Studio di rumah saya juga saya jual segala macam, saya benar-benar off dari musik. Dan karena saya juga tertarik sama bisnisnya, saya udah mulai, hati saya itu udah nggak di ngebandnya lagi gitu. Panggilan main musik itu mulai nurun gitu loh. Ya, jangan salah, misal saya saat itu cinta banget sama musik, cuman ya lagi saya nggak mau 10 tahun itu masih 10 tahun lagi dari sekarang saya masih manggung di sini, saya nggak mau saat itu mikirnya kan. Apa yang cepat bukan main musik. Oke, saya tinggalin, saya belajar online marketing, saya jual baru didalamin lagi ya, walaupun bener. waktu itu mungkin udah ada basic tapi ya tidak terlalu diperdalam karena sibuk ya. main musik saat itu, jadwal saya penuh banget. Akhirnya saya tinggalin total, saya fokus. Mulailah saya kenalan dengan dunia online marketing, saya kenalan dengan Google AdWords saat itu. Saya kenalan dengan ClickBank, dunia cara-cara nyari duit lah di dunia online, dan semakin menarik banget. Tahun berapa tuh berarti? 2010? 2010-an ya, bener, betul. tahun segitu. Baru ya alhamdulillah saya juga ada usaha-usaha kuliner, burger, flapper tart, kue gitu kan. Alhamdulillah bangkrut. Ya, akhirnya Mas Jaya telepon. Bukan Mas Jaya telepon sih, Mas Jaya nge-DM saya dari Twitter. Nawarin peluang yang saat itu susah banget saya tolak gitu. Membangun platform e-commerce terbesar di Indonesia. Itu impiannya beliau. Wow. Luar biasa, dan saya juga pengen belajar sama beliau. Saya pikir kapan lagi nih ya bisa belajar, bisa ngelihat bagaimana beliau mengeksekusi perusahaan setiap hari gitu kan. Itu kan insight banget. Akhirnya saya ingat banget dari Mas Jaya ngomong itu, tapi nggak langsung saya terima, Miss. Atau ada jarak setahun. Pinangannya Mas Jaya itu nggak saya terima langsung, ada jarak. Karena bisnis banyak yang harus dipikirkan benar, kan, karena pada saat itu kan juga masih berdomisili di Medan. Karyawan ada 4, ada 5. Kan nggak mungkin saya tinggalin mereka terus nggak ada kerjaan gitu kan. Dan udah ada keluarga juga kan. Benar, sudah menikah. Jadi nggak mungkin langsung. Akhirnya setahun saya perjuangkan bisnis saya bangkrut. Juga online marketing saat itu ya cuman untuk nutupin kebangkrutannya aja. Jadi nggak berkembang juga. Saya pikir ya udah deh, saatnya coba yang baru gitu kan. Toh di Medan juga lingkungannya musik semua. Saya takut nggak berkembang. Akhirnya saya pindah ke Bandung tahun 2011-2012. Dan di situ bener, alhamdulillah keputusan yang sangat luar biasa tepat. Saya banyak banget belajar. Mas Jaya orang yang sangat luar biasa, kepemimpinan beliau luar biasa ya. Dan eksekusi bisnis di lapangan, cara-cara nyeleneh beliau itu saya banyak banget belajar akhirnya bisa bikin kayak sekarang. Iya, jadi dari situ baru akhirnya Mas Fikri lebih menekuni ke email marketing. Atau sebelum email marketing kan kalau dunia digital kan ada banyak nih cara-caranya untuk bisa menghasilkan. Benar. Nah, kenapa email marketing? Dan email marketing itu sebenarnya apa? Oke. Jadi dari mulai jualan amplifier, saya alhamdulillah sudah mulai langsung sadar pahamnya pentingnya database. Cuman saat itu database tidak sama dengan email. Tidak hanya email, nomor HP itu kan database, email koneksi di MySpace itu saya anggap database. Saat itu saya nggak ngerti bedanya. Cuman saya tahu kecenderungan orang membeli lagi atau repeat order sangat tinggi dibanding saya harus datengin orang baru. Ini amplifier bagus loh. Susah banget edukasinya, karena mungkin Miss Mary tahu ya, musik adalah hal yang sangat susah dijual. Karena kita nggak bisa dengar sekali aja, enak, ini bagus banget, nggak bisa kayak gitu. Ya kan, kita harus dengar 1 kali 2 kali, enak ya, baru beli. Sama kayak juga jual amplifier, nggak bisa kita sekali ngejereng, bagus banget, nggak ada kayak gitu kan. Harus berulang. Nah jadi saya udah sadar banget database dari awal. Cuman belakangan baru saya sadar bahwa email itu konversinya paling tinggi itu di ubisnis.com. Jadi dari semua channel yang saya coba, Facebook Ads sampai yang organik, sampai yang SEO segala macam, semua saya coba, tidak ada yang tingkat ROI dan tingkat konversinya menyerupai email sampai sekarang. Jadi email marketing itu bagaimana kita mendapatkan email mereka, terus kita kirimin promosi. Benar. Bukankah itu orang jadi nggak suka dan bahkan masuk ke junk atau mungkin masuk spam. ke spam. Ini yang disebut sama Seth Godin permission marketing. Jadi email yang paling efektif adalah email yang ditulis sendiri sama yang punya email.
Email yang ditulis sendiri sama yang punya email. Benar. Jadi kita sebagai marketer, kita sebagai pemilik bisnis, business owner, kita harus membuat sesuatu yang sangat menarik untuk membuat seseorang mau masukin alamat email ke kita. Jadi di dunia online, email adalah nilai tukar, Miss Mary. Jadi nilai tukar non uang, saya bilangnya. Jadi saat dia masukin alamat email ke kita, itu udah sign of trust, tanda kepercayaan, tanda bahwa dia percaya sama kita, dia ngasih sesuatu, ini nilai tukar, dan pengen dengar lebih banyak tentang kita. Gitu loh. Asumsinya seperti itu. Iya, berarti sebenarnya email ini ya email yang didapatkan dengan permission dari orang tersebut, ya, bukannya misalnya ada perusahaan apa jual database, terus database itu akhirnya diblast, itu bukan itu yang dimaksud itu. Ya. Benar. Dan lagi orang yang sudah nulis sendiri pun kadang lupa. Jadi memang tantangannya di situ. Nah, disitulah makanya sekarang di dunia email marketing ada namanya autoresponder. Jadi gitu mereka daftarin email ke kita, itu ada serangkaian email yang secara otomatis terkirim supaya mereka tuh nggak lupa sama kita. Contoh, saya main-main ke maryriana.com. Ya. Saya jumpa artikel yang wah gila bagus banget artikelnya, Miss Mary. Terus tiba-tiba anak saya nangis. Papa, saya angkat. Terus saya lupa bacanya, kan bener nggak? Terus besok udah lupa lagi, lusa lupa lagi. Saya udah sibuk dengan kerjaan saya. Gimana caranya saya bisa ingat sama Miss Mary? Tiba-tiba Miss Mary email saya, halo Fikri apa kabar? Nah, itu kelebihan email marketing adalah Miss bisa nyebutin nama saya, bisa personalize. Kok saya bisa tahu? Karena saya tulis nama saya. Udah nulis nama di blog itu ya. Gitu. Saat saya masuk ke maryriana.com, saya ngeliat ada ebook. Misalnya Mary ngasih ebook kan? Betul. Nama Fikri, saya tulis nama saya Fikri. Email ini, oke. Terus saya konfirmasi, saya klik. Nah, terus ebooknya nyampe, wah ebooknya bagus. Nah, nama itu dikonversi oleh aplikasi email marketing seperti kirim.email sebagai variabel. Jadi saat Miss Mary nulis, dari sisinya Miss Mary nulis halo name, ada codingnya name, apa kabar gitu. Jadi menjadi personal. Benar, saat saya terima, wah Miss Mary tahu nama saya, senangnya gitu kan. Saya terima aja seperti itu, ada perasaan seperti itu di alam bawah sadar. Karena kalau kita baca buku How to Win Friends and Influence People, betul. Suara yang paling indah adalah suara saat kita nyebutin nama seorang. Ya, gak ada yang lebih indah daripada itu, gak ada kata-kata lebih indah daripada itu. Dan saat seseorang seperti ya Miss Mary Riana loh nyebutin nama saya, itu ada perasaan gimana kan gitu ya. Nah itu kita langsung kebangun hubungan dengan lebih cepat, lebih singkat gitu loh, dengan cara seperti itu. Dan itu buat saya sampai sekarang belum ada channel yang bisa nyaingin. Mau itu Facebook Ads yang katanya canggih banget, mau itu Google AdWords yang canggih banget, YouTube Ads canggih banget, ada Line Ad, ada BBM yang bisa broadcast juga. Tidak ada yang bisa sepersonal itu. Gitu ya, itu justru jauh lebih tinggi conversionnya dibanding kan ada juga beberapa cara marketing di dunia digital. Ada yang lewat long sales page, ya kan panjang. Ada juga lewat lewat BBM, lewat Line, lewat Facebook marketing, lewat SEO. Dari pengalaman saya belum pernah ada yang konversi setinggi email, dan saya berani jamin, silakan bisa tanya ke Mas Denny Santoso atau yang lain, atau pakar-pakar yang lain silakan. Saya yakin walaupun saya mungkin belum pernah ngobrol langsung soal ini, mereka akan beliau akan nyebutin yang sama. Karena Mas Denny saya tahu, saya sering ngobrol sama beliau dan beliau nyebutin yang sama. Saya tanya, "Kok Denny, Facebook, email?" Bercanda kamu katanya. Gitu. Iya, tapi kan ada orang yang juga mungkin karena mereka tahu nih, kalau gitu satu orang kan pasti punya banyak email, ya kan? Nah jadi kadang-kadang nih, wah buat yang ini udah deh saya pakai email yang memang khusus untuk semua junk promotion email. Jadi sebenarnya itu nggak pernah dibaca. Jadi dia ada email personal, ada juga email yang khusus buat daftar-daftar mendapatkan free itu. Nah, apakah itu juga masih tetap buat saya gini, Miss Mary, efektif? Orang Indonesia rata-rata punya 3 email. Satu email alay zaman SMA, aku sayang kamu selamanya @yahoo.com gitu. Masih punya ya. Terus kita semua masih punya ini, masih punya. Terus? Yang kedua adalah email-email yang pribadi yang dipakai untuk sosial media. Ya login Facebook, bener, login Twitter, login apalah, belanja e-commerce segala macam, yang login hari-hari. Dan yang ketiga email kerjaan. Yang dimana kita benar-benar nerima email kerjaan dari orang lain gitu ya, ke email ini. Email yang paling banyak dipantengin gitu loh. Email utama saya bilang ya. Nah, strateginya adalah bagaimana membuat mereka masukin email utama ini. Nah itu gimana? Tapi jangan dibahas dulu ya. Nanti akan dijawab setelah yang satu ini. Maka itu jangan kemana-mana, tetap di The Mary Riana Show. Saya akan kembali dengan pakar email marketing, Fikri Fatullah. The Mary Riana Show akan kembali sesaat lagi. Hai friends, masih bersama saya Mary Riana dan Anda masih di The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Seru banget ya bincang-bincang saya dengan pakar email marketing Fikri Fatullah yang khusus datang ke sini Jojo dari Bandung. Nah, jadi untuk Anda yang dari tadi pengen nanya nih, silahkan bisa kirim pertanyaan lewat Twitter @maryriana dan juga @sonorfm92, atau bisa juga SMS atau WhatsApp ke 0812 112 9200. Karena selain pertanyaan Anda nanti akan dijawab,
menjawab, akan ada juga buku Dare to Dream Big gratis yang akan kita emailkan ke email yang Anda juga SMS-kan ya. Jadi jangan lupa SMS-kan nama, pertanyaannya dan juga email Anda. Nah, sekarang kembali lagi ke Fikri. Tadi sebelum break ya, Fikri bilang bahwa rata-rata orang Indonesia itu punya 3 email. Email lebih jadul zaman dulu, email alay. Email alay, email buat login sosial media, sama email buat kerja beneran. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mereka bisa memberikan email yang memang mereka sering pakai? Karena kalau mereka ngasihnya email yang nggak bakal pernah dibuka kan nggak akan efektif juga. Benar. Ya, jadi seperti tadi saya bilang di awal, email adalah nilai tukar online non uang. Titik awal pertama kepercayaan seseorang ke kita. Nah, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memasukkan email yang paling sering dibuka sama orang. Betul. Nah, karena email adalah nilai tukar, artinya dia harus ditukar dengan sesuatu yang berharga. Karena dia value trading kan, value trading. Jadi semakin ngasal yang kita kasih, maka semakin ngasal email yang dia kasih ke kita. Itu hukumnya. Semakin bagus yang kita kasih value-nya, maka semakin bagus value email yang dia kasih ke kita. Jadi untuk dapetin subscriber istilahnya, atau untuk dapetin orang-orang yang berlangganan yang berkualitas, maka kita juga harus ngasih trade yang berkualitas. Nah, dari pengalaman saya, yang paling bagus dalam mengenerate email yang sangat high quality adalah webinar. Jadi seminar yang dijalankan dari internet. Belum ada sejauh ini yang buat saya value yang ngalahin itu. Jadi setiap kali saya ngadain webinar, yang daftar misalnya bisa 3.000-4.000 orang sekali webinar. Itu sekali saya webinar, itu engagement rate adalah perbandingan antara jumlah email dengan yang berinteraksi bisa 62%. Artinya dari 100 email yang terdaftar, 62 orang itu ngebalesin email saya. Sangat tinggi. Di dunia email marketing itu sangat tinggi. Ya. Nah, tidak pernah saya ketemu sesuatu yang bisa menyamain ini. Jadi webinar adalah yang paling tinggi. Nomor 2 adalah ebook. Ya, jadi kita bikin ebook. Ebook sekarang bikin sangat gampang dan gratis. Nah, ebooknya tinggal yang sesuai dengan target pasar yang mau kita kumpulin. Nah, dari pengalaman saya juga adalah tipsnya itu harus langsung applicable dalam 2 jam ke depan. Artinya apa? Setelah dia download, setelah dia nonton, 2 jam kemudian dia bisa aplikasiin. Contoh misalnya webinar saya nih. Misalnya saya bikin webinar bagaimana caranya dengan mudah bisa bikin Facebook Ads misalnya, Facebook Ads for beginner, setengah jam Facebook Ads, nah gitu kan. Jadi kita orang daftar nontonin webinar saya, bener dia praktek setengah jam kemudian Facebook Ads-nya jadi gitu loh. Jadi yang jarak pendek. Praktikal, berarti langsung mereka bisa praktekin dan ada hasilnya. Berarti harus yang simple dong. Iya, super praktikal kalau saya bilang, sangat praktikal. Jadi emang harus bener-bener yang pendek banget, bisa langsung terapin hari ini juga. Jadi kenapa? Karena span-nya orang di dunia online itu sangat pendek nih, hanya 9 detik. 9 detik. Kita harus bisa grab perhatian dan engagement-nya di 9 detik ini, sangat pendek. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus memang sangat spesifik, nilai tukarnya sangat spesifik dan sangat valuable, sangat berharga untuk dapetin alamat emailnya dia dengan sangat cepat. Jadi hukumnya adalah semakin berharga yang kita berikan, semakin all out, semakin bagus yang datang ke kita. Semakin bagus orang-orang yang mendaftar, semakin serius yang daftar ke kita. Makanya saya bilang di internet jangan hold back, jangan tahan. All out. Jadi mau nulis apa, tulis aja, jangan tahan-tahan dulu. Karena kalau dia melihat oh ini ada kegunaannya nih gitu kan, berarti kan dia juga akan tertarik untuk terus mengikuti ya. Istilahnya Mas Denny lead magnet. Nah, lead magnet, magnet untuk menarik lead atau prospek gitu ya kan, gitu benar. Jadi lead magnetnya apa? Mau ebook, mau webinar. Sejauh ini yang paling bagus adalah webinar. Tapi kenapa webinar bikinnya repot? Saya bisa kasih alternatif adalah email course. Email course adalah serangkaian email dalam beberapa hari yang ya lagi temanya spesifik. Yang bisa dikirimkan otomatis lewat email. Jadi dia bukan ebook. Jadi daripada dibikin ebook, bagus dibikin sama serangkaian email. Karena kalau ebook di-download banyak dibaca, Miss. Iya, betul. Di-download ya lupa lagi bacanya gitu. Tapi kalau email kok setiap hari datang. Dan karena kita bisa pakai autoresponder ya kita nggak perlu ngerjain apa-apa. Tinggal nulis email sekali aja, masukin autoresponder, maka siapapun yang daftar akan dapat email selama 7 hari sesuai tanggal dia daftar gitu. Nah, itu juga kelebihan lain email course adalah dia juga bisa membiasakan orang untuk buka email. Nah, jadi yang banyak nggak tahu adalah saat email promosi kita itu masuk spam, itu lebih banyak ke hubungan kita sama si yang punya email itu. Contoh misalnya Miss Mary email ke saya, ya, karena saya kenal Miss Mary, saya tahu Miss Mary, saya tahu value-nya dari website, saya sering buka emailnya, gitu loh. Nah, karena saya sering buka email, Gmail langsung nandain nih, wah ini emailnya maryriana.com ini bagus banget artinya, karena saya sering buka. Artinya dari mungkin setelah saya buka yang ke 5, ke 6, ke 7, dari situ Gmail udah nandain ini penting. Artinya dia udah nggak masuk lagi ke folder promotion atau folder update, masuknya ke folder primary, karena ditandain sebagai penting sama Gmail. Jadi Gmail melihat perilaku si yang punya email. Nah, tidak ada yang lebih baik daripada si yang punya email itu sendiri mindahin email kita dari folder spam atau dari folder apapun ke folder primary supaya dia nggak ketinggalan. Gitu si orang tersebut
mindahin email kita ke folder primary, itu Gmail udah langsung beranggapan itu udah isyarat banget sama Gmail untuk kode banget untuk masukin. Berarti itu penting ya. banget ini email. Itu tidak akan masuk otomatis Bener. masuk ke spam Bener. atau ke junk. Jadi kelebihan email course adalah seperti itu. Dia ngelatih orang untuk membuka email dan dia tahu value email kita seperti apa. Jadi next time kita ngirim promosi dia udah kebiasa buka. Mary Riana langsung buka gitu. Udah impulse. Mau isinya apa ntar deh belakangan buka dulu gitu. Oke. Jadi pattern ya. Jadi pattern, itu juga memang juga dilihat dari algoritma yang email provider juga melihat ini usernya nih emailnya sering dibuka atau enggak gitu ya. Dan acuan kita Gmail karena 90% pengguna Indonesia pakai Gmail dan provider lain melihat Gmail. Gitu loh. Oke. Nah tapi ada nggak sih hal-hal yang harus di avoid atau kesalahan-kesalahan dari email marketing? Kan banyak juga nih orang yang mereka tahu wah ini email marketing tapi mungkin mereka melakukannya salah sehingga mereka berpikir nggak efektif kok. Maksudnya email saya nggak mengconvert untuk jadi sales. Ada beberapa yang harus dipertimbangkan karena juga saya lihat orang banyak salah kaprah tentang email ya. Yang pertama adalah jangan ngirim dari nama perusahaan. Oh gitu. Misalnya saya punya Bakso Ajo nama perusahaan saya. Jangan sender name-nya Bakso Ajo ya, ini yang ngirim perusahaannya ngirim kan enggak gitu. Kita manusia ini kan dari awal email itu ada, kita di hardwire, kita diprogram secara bawah sadar untuk menerima email dari manusia lain, bukan dari perusahaan. Jadi bagus kita pakai nama. Fikri dari Bakso Ajo. Kayak Mary Riana udah nggak usah dibahas. Oh berarti itu dalam arti sender ya? Kadang-kadang kan soalnya bukan dari subjek ya. Benar, kan sender jadi name. Dari subjek kan di atasnya ada dikirim dari siapa nih gitu. Saya udah eksperimen tahun 2015 aja saya ngirim 54 juta email, Miss. 54 saya juta udah email. mentes semua variabel yang mungkin untuk dites selama setahun. Dan saya dapat data-datanya dan data dari nama perusahaan dengan data dari nama pribadi itu jumlah open rate istilahnya ya. Kan kita bisa data tracking dari aplikasi email kayak kirim.email. Itu kalau kita ngirim dari nama perusahaan, misalnya tadi Bakso Ajo, dengan kita ngirim dari Fikri dari Bakso Ajo itu berbedanya dari Bakso Ajo itu 5-6%, dari nama pribadi itu sampai 12%, hampir 2 kali lipat. Dan kalau dari hanya nama pribadi tanpa ada nama perusahaan itu bisa sampai 25%. Oh gitu. Jauh banget tinggi. Oke, berarti itu satu hal ya. Ya, jadi kirimlah sebagai manusia biasa, human being gitu ya. Jadi walaupun kita jualan banget di dalam, tapi kirimlah dari nama manusia. Kalaupun harus ada perusahaannya, ya itulah ada nama orang dan nama perusahaan. Yang kedua adalah menggunakan alamat email gratisan. Oke. Ini sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, oke. Email gratisan menurunkan kredibilitas. Jadi, email gratisan tuh berarti ya misalnya kayak Gmail. Yahoo, Benar. Oke. Investasilah sedikit ke bisnis kita dengan alamat domain atau email webmail istilahnya. Murah kok. Domain sekarang berapa sih? 100-an ribu setahun. Per bulannya berapa sih? Murah banget. Misalnya saya juga baginya malas karena murah banget gitu kan. Jadi investasi sedikit dengan alamat domain sendiri dan alamat email sendiri yang juga caranya sekarang udah gampang banget ya. Terlalu teknis kalau saya bahas sih, tapi intinya gampang banget ya caranya. Dan kirimkanlah email dengan alamat sendiri itu. Kesannya niat gitu loh. Ya misalnya ini orang ngirim dari alamat sendiri emang kredibel gitu. Tapi itu ada kendalanya juga karena setahu saya justru kalau dari email address yang personal sendiri itu biasa ada filter. Jadi biasanya kalau Gmail dapat kiriman dari Gmail juga, mereka lebih akan ter-receive. Sedangkan kalau dari yang lain-lain yang mungkin belum dikenal itu filternya sangat kuat sampai-sampai nggak bisa masuk. Ada benernya ada enggaknya. Jadi lagi untuk email ini diterima masuk ke dalam Gmail itu buat saya 80% human, 20% teknis. Oke. Jadi kelakuan si penerima email lebih diutamakan daripada sama Gmail, daripada sender web, IP address dan lain-lain faktor-faktor teknis itu. Ya. Email yang ke filter itu email yang dari IP address yang buruk menurut Gmail. Misalnya kita beli domain sembarangan karena kita mau nyari murah kan gitu, misalnya kan banyak orang nyari murah nyarinya di pasar-pasar gelap lah online gitu kan, yang forum-forum gelap gitu belinya kan gitu ya. Karena harganya murah. Nah, itu biasanya yang IP-nya udah ke filter sama Gmail, IP address pengirimannya. Nah, makanya kita di kirim.email juga sangat menjaga infrastruktur kita supaya Gmail juga nganggap kita nih baik-baik lah gitu. Iya, karena kalau di blacklist turunan-turunan apapun juga alamat emailnya sama aja. Nama domain yang di-generate dari itu udah di blacklist. Tapi, juga akan masuk. Percaya atau enggak, saya punya pengalaman, Miss. Dari alamat email yang blacklist pun, kalau si yang punya email mindahin secara pribadi, secara manual dari spam ke folder utama, itu Gmail udah langsung beranggapan itu statusnya naik, udah nggak spam lagi. Kan ada penandain not spam gitu ya. Itu kalau si yang punya nandain manual, Gmail akan nurut. Gmail akan nurut sama yang punya. Gitu loh. Jadi kalau yang punya bilang apa, dia akan nurut. Dan misalnya kita punya 1000 kontak nih, kita nge-blast ke 1000 orang. 100 orang aja bilang ini bukan spam, maka Gmail akan mempertimbangkan yang lain-lainnya bukan spam juga gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin ini secara teknis bukan teori bener banget, tapi ini yang terjadi di lapangan dari data yang saya miliki dari observasi dan benar 54 juta email itu ya? gitu. Terus berarti yang ketiga apa ada lagi? Subjek yang terakhir. Subjek email yang terlalu spammy.
apapun ceritanya kalau subjek email spammy banget, buka sekarang di sini sekarang ya gitu ya. Ya pasti ya kan kita juga malas bukanya kan gitu, misalnya huruf gede semua. Halo Fikri, buka ya, huruf gede gitu kan malas misalnya kan udah. Iya. Bawa sadar kita udah gak enak, udah perasaan gak enak nih. Langsung di spam gitu kan, langsung dihapus. Itu. Jadi apa? Bagaimana cara penulisan subjek yang bagus sehingga membuat orang mau membuka email tersebut? Konversasional tapi tidak langsung ke kesimpulan. Jangan subjeknya aja orang udah bisa nyimpulin isi emailnya apa, itu salah. Jadi lebih personal dan lebih sifatnya bikin curious, bikin orang penasaran. Dan kalau bisa di bawah 45 karakter. Karena kalau kita lihat layar HP kita itu kan, nah itu kan betul. cuman sama spasi sama titik itu dikit banget lah intinya. Iya. Jadi di bawah 45 karakter, include spasi, include titik, include semua di bawah 45. Memang di situ kita nggak punya banyak ruang untuk nulis, memang harus kreatif. Iya. Nah, subjek lain adalah 80%-nya email, Miss. Apa tuh? Jadi subjeknya. Jadi subjek adalah 80% email. Jadi email itu adalah subjeknya. Jadi fokuslah ke subjek dulu. Kalau kita punya waktu 3 jam nulis email, 2 jam tuh mikirin subjek. Saya kalau ngirim email gitu, saya mantengin pagi-pagi tuh nongkrong bentar, kepikiran subjek nulis. Nongkrong lagi, kepikiran subjek nulis. Jadi waktu saya tuh habis mikirin nulis subjeknya. Emailnya malah lebih lancar. Halo, apa kabar? Lebih ngalir gitu. Tapi kalau subjeknya emang berat banget. Karena memang terbatas kan waktu kata-kata yang bisa digunakan pun karakternya juga terbatas. Iya, dan percaya atau enggak email paling banyak dibuka di dunia adalah email dari Barack Obama waktu campaign beliau yang kedua yang lanjut ya. Itu subjeknya beliau hanya tulisannya hey. Gitu. Udah itu dah. Jadi Barack Obama, timnya Barack Obama itu nge-blast hanya hey gitu. Hey gitu. Udah itu yang buka itu katanya email paling banyak dibuka di dunia. Open rate-nya sampai 90 berapa persen saya lupa. Tapi kadang-kadang kalau misalnya saya dapat email yang isinya cuma kayak hey atau halo atau baca email atau apa, kadang-kadang kan juga takut ini virus atau apa gitu kan kadang-kadang. Iya, karena ya lagi sender pengirimnya harus kita kenal. Jadi makanya variabelnya kan banyak, nggak hanya subjek. Oke, sekarang udah ada yang beberapa yang sudah nanya, jadi mungkin bisa langsung aja dijawab oleh Mas Fikri. Ini dari Samuel, mana yang cukup efektif antara kirim email dengan digital marketing? Jadi tadi udah dijawab ya, lewat email marketing itu masih tetap paling email efektif marketing ya. adalah bagian dari keseluruhan digital marketing. Jadi digital marketing kan ada paid advertising, ada SEO, ada email marketing. Jadi include semua gitu. Jadi dia bisa dikombin sama apapun yang kita gunakan sekarang. Nah, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau membangun database email dari Diki Irawan? Tergantung. Kalau kita pakai paid advertising kayak Facebook Ads itu bisa 1000 email dalam 3 minggu. Bisa. Dengan biaya hanya mungkin 100-200 ribu budget iklannya bisa. Kalau kita handy ya di Facebook Ads yang gitu kita handy, Miss, itu bisa cepat banget. Bisa ya. Tapi itu harus ada campaign-nya juga dong. Maksudnya kita harus tahu apa yang mau kita kasih. Ini ya kan? kasusnya, skenario-nya adalah bisnis kita baru banget, brandnya belum dikenal, ya. Mungkin bisnisnya baru mulai kemarin sore gitu ya. Saya pasang campaign di Facebook, saya kasih lead magnet yang bagus, itu biasanya bisa tumbuh dengan cepat. Tergantung banyak hal, tapi siapa yang mengirimkan juga nggak kalah penting dengan apa yang dikirimkan. Betul. Oke, ada lagi yang bertanya nih, gimana cara mengatasi orang yang bosen karena dikirim email? Nah, ada rumusnya nggak sih? Maksudnya frekuensi mengirim email mungkin seminggu sekali atau nggak boleh setiap hari atau gimana? Di setiap email yang kita kirim itu peraturan internasional dan malah di Kanada itu hukum, itu harus ada tombol untuk berhenti berlangganan, Miss. Jadi kalau kita ngirim email promosi di Kanada dan nggak ada tombol unsubscribe, kita kena hukum deh intinya, bisa di dipenjara. bawah ada ya. Benar. Itu harus ada. To unsubscribe gitu ya. Jadi intinya setiap yang terima email kita itu bisa berhenti kapan aja kalau nggak suka. Nah, ini tantangan buat kita sebagai email marketer atau sebagai pebisnis yang banyak menggantungkan promosi di email. Soal frekuensi, jujur saya pernah ngirim email kayak makan obat, Miss, sehari 3 kali. Pernah. Sehari 3 kali? Iya, kayak makan obat dah pokoknya. 4 kali malah. Yang berhenti ada. Saya ngirim email 1 kali yang berhenti ada. Intinya apa? Apapun yang kita lakukan pasti ada yang berhenti. Pasti. Itu sebuah kepastian yang harus kita terima. Gitu loh ya. Jadi apapun yang terjadi akan ada yang unsub. Terima dulu itu dan akhirnya fokuslah ke bikin campaign yang bagus. Pada dasarnya ada 14 jenis email campaign yang nggak mungkin saya bahas sekarang. Tapi intinya semakin valuable, semakin berharga yang kita kirimkan, itu akan semakin lama seseorang tersebut berada di dalam email atau database kita. Saya pribadi sekarang ada yang udah bertahan di dalam database sampai 2 tahun, 2 tahun 3 tahun, loyal banget, setiap banget. Jadi seperti yang kita tahu, bisnis itu kan untuk nambah profit ada 3 cara mungkin ya. Nambah harga, nambah average dolar atau average rupiah per transaksinya, dan yang ketiga adalah repeat order. Email marketing adalah rajanya di sini. Repeat order ya, benar. Betul. Jadi yang kita hitung adalah lifetime value customer-nya. Jadi setelah dia masukin alamat email ke kita, dia bisa berapa kali transaksi sama kita kan gitu. Ya. Bayangin saya punya orang yang udah 2 tahun di dalam email saya, dan setiap promosi, setiap bulan dia pasti ada beli.
Jadi value-nya dia udah kalau di totalin dolar udah entah berapa dolar nih Mas ya. Udah gila-gilaan banget. Nah, itu masih satu orang. Bayangin kita punya puluhan ribu orang kayak gitu, maka kita punya bisnis yang sangat sustain gitu loh dengan bermodal database ini. Jadi nggak ada aturan ya. Jadi misalnya mau seminggu sekali atau mungkin mau setiap 2 hari sekali. Benar. Yang penting apapun yang dikirimkan itu tetap valuable. Value added. Bahkan saat promosi pun kita harus valuable. Lagi subjek, sender, gitu, tetap personal ya. Dan ada satu hal juga nih yang selalu personal di The Mary Riana Show dan selalu ditunggu ya, dan nggak pernah di unsubscribe yaitu Love Letter for Indonesia. Jadi inilah sesi Cinta Indonesia. Bismillah yang tercinta Ibu Pertiwi, maafkan kami yang belum bisa memberikan banyak arti, maafkan kami yang kurang disiplin, bahkan untuk hal yang sederhana seperti mengantri pun kami nggak sabarkan diri. Maafkan kami yang masih belum bisa saling menghargai. Maafkan kami yang terus mengotorimu dengan sampah-sampah kami. Ibu Pertiwi, bukan kami tidak mencintai. Kedewasaan mungkin belum hadir dalam perilaku kami. Namun bukan berarti kami akan membiarkan engkau disakiti. Dari mulai simbol identitas diri hingga tanahmu yang kami tempati, tidak akan kami biarkan ada yang menzolimi. Lihat saja kalau ada yang berani, kami akan jadi satu untuk menghadapi. Kalau itu bukan yang namanya cinta, kami nggak tahu apa lagi. Ibu Pertiwi, maafkan anak-anakmu ini. Dari Fikri. Terima kasih untuk Fikri sama-sama, yang udah datang berbagi sukses buat semua bisnisnya. Siap, terima kasih. Sama-sama. Dan friends, jangan kemana-mana karena saya akan kembali dengan catatan inspirasi saya hari ini. Tetap di The Mary Riana Show. Hai friends, masih di The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Wah, nggak kerasa ya kalau kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang benar-benar expert di bidangnya. Banyak sekali pembelajaran dan tadi catatan saya juga udah penuh nih nyatetin bagaimana caranya untuk bisa sukses dengan email marketing. Nah, jadi untuk Anda, jangan lupa untuk selalu mendengarkan The Mary Riana Show setiap hari Selasa jam 7 sampai jam 8 malam ya. Pastinya hanya di Sonora FM 92. Dan seperti biasa, inilah catatan inspirasi saya malam ini. Semakin lama Anda menunda perubahan, semakin besar Anda akan kehilangan kesempatan. Tidak jarang penyesalan yang justru Anda dapatkan, bahkan Anda juga bisa mati penasaran. Karena hidup adalah pilihan, berhentilah untuk melakukan penundaan. Agar Anda bisa menemukan indahnya hidup yang berkecukupan lagi menguntungkan. Jangan segan untuk mengamati, lalu tiru dan modifikasi. Sebab dari sana ada jalan yang bisa Anda temui dan belajar pada setiap proses yang Anda jalani. Amati setiap orang-orang yang sudah sukses lebih dahulu. Segala hal yang mereka lakukan bisa Anda tiru. Berikan sentuhan akhir dengan modifikasi yang jitu. Dengan begitu Anda akan merasakan hidup yang maju. Saat ini bangunlah lebih pagi dengan sejuta harapan dan terlelap di malam hari dengan penuh kedamaian. Semoga esok Anda akan terbangun dengan dilingkupi kebahagiaan karena Anda bertumbuh dalam meraih kesuksesan. Friends, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda pada hari ini. Semoga obrolan kita di The Mary Riana Show selalu bermanfaat dan bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan Anda. Saya Mary Riana, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dan Indonesia pasti bisa. Baru saja Anda ikuti The Mary Riana Show di Radio Sonora Network. Ikuti terus The Mary Riana Show setiap Selasa jam 7 malam.